Dua pilot di dalam pesawat milik pemerintah Meksiko ini telah melakukan penipuan hingga berakhir sebuah tragedi. Kita take off ke kronologi. Tanggal 4 November 2008, sebuah pesawat Learjet 45 dengan registrasi XCVMC atau X-Ray Charlie Victor Mike Charlie yang dimiliki oleh pemerintah Meksiko dan telah mengumpulkan 2.486 total jam terbang berangkat dari San Luis Potosi menuju Bandara Internasional Meksiko pada pukul 18.04 sore waktu setempat. Di dalam pesawat itu ada 9 orang penumpang, termasuk 2 orang pilot di dalamnya. Yang pertama adalah Kapten Martin de Jesus Oliva Perez, ia bertugas sebagai pilot penerbang. Kemudian ada co-pilot Kapten Alvaro Sanchez Jimenez. Lalu kemudian ada 1 orang kru kabin dan ada 6 orang penumpang. Ke-6 orang penumpang di dalam pesawat ini merupakan orang-orang penting dari Meksiko. Salah satunya merupakan sekretaris dalam negeri Meksiko bernama Juan Camilo Mourinho. Setelah pesawat ini take off, pesawat mengudara dengan normal di ketinggian 27.000 kaki. Pesawat terus terbang hingga akhirnya menuju ke bandara tujuan. Saat itu, Kapten mulai berkomunikasi dengan petugas menara kontrol dan saat itu, petugas menara kontrol menginstruksikan agar penerbangan 45 itu turun ke ketinggian 20.000 kaki dan turun lagi ke ketinggian 15.000 kaki. Ketika pesawat Learjet 45 itu sedang berada di pinggiran Meksiko dan bersiap untuk mendarat, kedua pilot sempat melihat adanya sebuah pesawat di hadapan mereka. Mungkin saat itu memang trafik pendaratan sedang padat. Pesawat Learjet itu sendiri diinstruksikan untuk mendarat di runway 05R dan hanya beberapa saat setelahnya masuk lagi sebuah instruksi agar pesawat itu menurunkan kecepatannya ke 180 knots. Pesawat itu juga diinstruksikan oleh petugas menara kontrol untuk tetap berada di barisan selama proses final approach. Maka saat itu, Kapten Sanchez segera mengatur flaps dan juga menurunkan kecepatan pesawat. Namun, tanpa adanya peringatan apapun, tiba-tiba saja pesawat itu terhentak dengan sangat keras. Pesawat Learjet ini merupakan sebuah pesawat kecil sehingga CVR-nya bukan hanya bisa merekam suara di kokpit tapi juga bisa merekam suara di kabin penumpang. Saat itu terdengar kekacauan di kabin penumpang, beberapa gelas sepertinya jatuh dan kondisi di kabin penumpang semuanya kacau. Setelah hentakan yang pertama, tiba-tiba saja pesawat ini terus berguncang dan posisi pesawat yang tadinya normal tiba-tiba roll ke kanan dan kemudian berada di posisi terbalik, kemudian jatuh dengan sangat cepat dalam posisi vertikal. Beberapa bunyi peringatan terdengar, salah satunya adalah bunyi peringatan GPWS, berarti pesawat ini sudah dekat jaraknya dengan tanah. Kedua pilot mencoba untuk memperbaiki posisi pesawatnya tapi tidak berhasil. Hanya beberapa saat setelah pesawat ini jatuh secara vertikal, posisi pesawat sempat berada di posisi normal. Posisi pesawat itu mendatar namun pesawatlah kehilangan ketinggian sehingga hanya dalam beberapa detik berikutnya pesawat itu mulai menabrak beberapa bangunan, menabrak beberapa mobil dan juga menabrak jalan yang sibuk. Pesawat itu menabrak sebuah jalan di jam yang sangat sibuk sehingga setelah menabrak bangunan, jalanan dan juga beberapa mobil terjadi ledakan yang sangat besar. Kebakaran besar terjadi dan membuat kekacauan di jantung kota Meksiko. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 18.45 sore waktu setempat. Pada saat terjadinya kecelakaan Learjet 45 ini tidak ada yang mengetahui bahwa sebuah pesawat telah mengalami kecelakaan di jantung kota Meksiko. Mereka hanya berlarian dan bunyi ledakan terus terdengar. Ternyata ledakan itu justru berasal dari mobil-mobil yang terbakar. Tim pemadam kebakaran dan medis berusaha untuk langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka memadamkan api dan membantu korban di dalam pesawat. Namun dari laporan tim evakuasi diketahui tidak ada 1 orang pun penumpang di dalam pesawat itu yang selamat. Bahkan ada 7 orang di darat yang ikut meninggal akibat peristiwa tersebut dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kita masuk ke investigasi. Proses investigasi yang dilakukan oleh 2 tim investigasi gabungan ini tidak dilakukan seperti pada kecelakaan pesawat lainnya. Biasanya tim investigasi akan langsung menyelidiki puing-puing pesawat. Tapi karena pada saat itu puing-puing pesawat telah bercampur dengan puing-puing mobil dan bangunan, maka mustahil dilakukan penyelidikan terhadap puing-puing pesawat.
Tidak lama kemudian FDR ditemukan dan datanya langsung dipulihkan. Namun NTSB segera menyadari bahwa data-data di FDR ini justru tidak memberikan solusi kepada para penyelidik. Karena data FDR berhenti di tahun 2006 atau 2 tahun sebelum kecelakaan itu terjadi. Sehingga FDR tidak merekam detik-detik kecelakaan Learjet 45 di Meksiko. CVR kemudian ditemukan, namun CVR ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Warnanya sudah tidak orange lagi tetapi sudah kehitaman. Karena khawatir datanya tidak akan pulih, maka tim investigasi dari Meksiko meminta bantuan kepada NTSB karena juga mereka tidak memiliki lab untuk memulihkan data-data CVR. Akhirnya CVR ini dikirim ke NTSB untuk diteliti data-datanya dan setelah selesai akan dikirimkan lagi ke Meksiko. Kemudian bukti keberadaan reruntuhan pesawat ini menunjukkan bahwa pesawat tidak sedang menuju ke Bandara Internasional Meksiko, tetapi sedang menuju ke pusat kota Meksiko, arah yang sebaliknya dari bandara tersebut. Mereka berusaha untuk mengumpulkan CCTV di lokasi kecelakaan. Dari beberapa CCTV di lokasi kecelakaan, akhirnya NTSB menemukan satu video CCTV yang menunjukkan detik-detik saat pesawat itu jatuh. CCTV itu dimiliki oleh salah satu gedung yang memiliki landasan helikopter. Memang tidak menyajikan full videonya, tapi memperlihatkan sekilas pada saat posisi pesawat itu jatuh. Ternyata pesawat itu jatuh dalam posisi yang hampir vertikal. Maka awalnya dugaan tim investigasi NTSB adalah pesawat ini mengalami kerusakan pada sistem kontrol pesawat. Tim investigasi gabungan akhirnya melakukan pencarian terhadap beberapa sistem kontrol pesawat di antara puing-puing dari pesawat yang mengalami kecelakaan itu. Dan akhirnya mereka melakukan pemeriksaan. Namun tidak ditemukan hasil bahwa pesawat itu mengalami malfunction. Hingga kemudian setitik cahaya terang sepertinya ditemukan oleh tim investigasi ketika CVR dikirim ke Meksiko untuk diselidiki. Rekaman CVR ini dapat pulih dari lab NTSB dan akhirnya rekaman itu didengarkan. Dari rekaman CVR mereka tidak menemukan adanya sesuatu yang aneh hingga kemudian salah seorang investigator NTSB mendengar ketika pilot mengatakan terjadi turbulensi hanya 14 detik sebelum kecelakaan itu terjadi. Maka kemudian tim investigasi dari Meksiko meminta data-data mengenai cuaca di malam kejadian kecelakaan itu. Namun dari data cuaca tidak ditemukan adanya hal yang aneh. Angin tenang, kemudian cuaca cerah. Selanjutnya fokus dari tim investigasi gabungan ini adalah untuk menyelidiki bagaimana posisi pesawat Learjet 45 itu berbaris pada saat final approach. Nah kemudian mereka mengetahui bahwa Learjet 45 ini berada di belakang pesawat Boeing 767. Dugaan awal menurut tim investigasi bisa saja Learjet 45 ini mengalami turbulensi karena Boeing 767, sebuah pesawat yang lebih besar ukurannya dari Learjet 45. Apabila Learjet 45 ini mengalami turbulensi karena pesawat tersebut, maka Learjet ini akan terpental dan keluar dari rutenya atau dari barisannya sehingga mungkin saja pesawat yang seharusnya menuju ke bandara justru mengarah pada arah yang sebaliknya. Untuk membuktikan bagaimana posisi pesawat Learjet 45 ini berbaris di posisinya pada saat final approach, maka tim investigasi memintai keterangan dari petugas menara kontrol. Saat itu, petugas menara kontrol menyebutkan dari semua pilot pesawat yang akan final approach dan mendarat di runway 05, hanya pilot dari pesawat Learjet saja yang aneh karena mereka beberapa kali tidak mengikuti instruksi dari petugas menara kontrol. Menara kontrol menyebutkan di hari kecelakaan itu banyak sekali pesawat yang akan mendarat, trafiknya sangat padat sehingga ia harus benar-benar mengatur posisi dan ketinggian pesawat agar pesawat-pesawat ini bisa mendarat dengan selamat. Tim investigasi kemudian membuktikan bahwa memang benar pesawat Learjet 45 itu berada di belakang pesawat Boeing 767. Tapi mereka harus tahu bagaimana posisi penurunan kedua pesawat ini. Tim investigasi kemudian membandingkan penurunan di antara dua pesawat yaitu Boeing 767 dengan pesawat Learjet 45 yang ada di belakangnya. Boeing 767 melakukan penurunan bertahap dan stabil, sementara pesawat Learjet yang semula terbang dengan sangat cepat tiba-tiba turun dengan sangat cepat dan berada di posisi yang sama dengan Boeing 767. Kemudian investigator NTSB ini ingat
tentang rekaman CVR yang ia dengarkan ketika kedua pilot membahas mengenai sebuah pesawat yang ada di hadapannya. Nah, menurut investigator, hal yang cukup sulit untuk mengidentifikasi sebuah pesawat yang ada di hadapannya jika jarak pesawat itu lebih dari 5 mil yang merupakan jarak aman di antara dua pesawat yang terbang berdekatan. Tim investigasi kemudian menyoroti hal lain. Ketika pesawat Learjet itu terpental, seharusnya kedua pilot berhasil untuk memperbaiki posisi pesawat karena faktanya pesawat itu masih berada di ketinggian lebih dari 1000 kaki. Tapi kenapa Learjet 45 ini justru tidak bisa memperbaiki posisinya? Menurut investigator, ada yang salah dengan kedua pilot ini karena mereka tidak bisa memperbaiki posisi. Mereka juga tidak mengikuti instruksi dari menara kontrol yang jelas merupakan orang yang paling mengetahui posisi dan jarak aman pesawat untuk mendarat. Tim investigasi kembali pada rekaman CVR. Mereka mulai menyelidiki lebih detail lagi mengenai percakapan di antara dua pilot Learjet 45. Di sana mereka menemukan sesuatu yang aneh dan juga mereka menganggap ini sesuatu yang berbahaya. Ketika kedua pilot ini terdengar berbincang, sepertinya mereka tidak mengerti dengan flight management system di pesawat Learjet 45. Mereka tampak bingung dan mereka juga tampak tidak mengerti dengan tombol-tombol di sistem tersebut. Satu pertanyaan dari investigator NTSB, pilot macam apa yang menerbangkan pesawatnya tanpa mengerti program di dalam pesawatnya? Dua investigator dari NTSB dikirim untuk menyelidiki latar belakang dari pilot Learjet 45 dan mereka dikagetkan bahwa di pelatihan-pelatihan pilot di pesawat Learjet ini mereka tidak mendapatkan tanda tangan instrukturnya. Bahkan ada beberapa form yang hilang dari latihan atau pelatihan milik kedua pilot tersebut. Untuk menggali lebih dalam, maka salah seorang investigator ini akhirnya menghubungi salah satu sekolah penerbangan tempat kapten itu berlatih penerbangan. Ketika dihubungi, salah seorang instruktur itu menyebutkan bahwa tidak ada nama sang kapten di dalam program latihan pesawat Learjet 45. Kedua investigator itu lagi-lagi dikagetkan. Bagaimana mungkin sebuah pesawat milik pemerintah Meksiko diterbangkan dengan orang yang tidak berpengalaman dengan pesawat Learjet 45? Tim investigasi menyimpulkan bahwa kedua pilot yang ada di dalam penerbangan pesawat Learjet 45 ini telah melakukan pemalsuan pada sertifikat penerbangannya. Bahkan Kapten Sanchez yang mengklaim bahwa dirinya adalah instruktur dari pesawat Learjet 45 juga berbohong atas pernyataannya. Menurut investigator, intinya kedua pilot ini memang tidak menguasai pesawat yang diterbangkannya. Tapi menurut beberapa pihak, justru kedua pilot ini nekat memalsukan sertifikatnya karena ada suatu kebanggaan jika kedua pilot ini berhasil menerbangkan pesawat milik negara. Tim investigasi menyimpulkan bahwa pilot tidak bisa mengendalikan pesawatnya, kemudian pesawat itu mengalami turbulensi dan pilot juga tidak berhasil memperbaiki posisi pesawat hingga akhirnya pesawat itu menghantam beberapa bangunan. Buntut dari peristiwa itu, otoritas Meksiko menangguhkan izin sekolah penerbangan yang dicurigai mengeluarkan dokumen pelatihan palsu kepada pilot pesawat Learjet 45 tersebut. Rekomendasi dari tim investigasi adalah agar pengawasan oleh otoritas lebih ditingkatkan kepada seluruh pilot. Itulah informasi mengenai penerbangan Learjet 45 yang mengalami kecelakaan di Meksiko dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian. Aku tahu kalian lagi lapar-laparnya dan nungguin mungkin salah satu komen yang dibacain adalah komen dari kalian. Yang pertama adalah dari Fadlan. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Aku bocil umur 12 tahun. Aku suka sama konten kakak yang pesawat. Semangat terus Kak, panjang umur dan sering upload. By the way, aku mau pesantren. Doain aku ya agar aku betah di pesantren. Semoga dibacain, amin. Amin Fadlan. Terima kasih banyak udah nonton video aku dan semoga kamu betah di pesantren ya, menggali ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang, amin. Kemudian yang kedua adalah dari Lintang Arafa. Ini aku bacain dari komen video tragedi penerbangan yang Korea Air gitu ya, Korean Air. Ya emang Korea mah gitu, senioritasnya keras banget. Beda umur aja bisa dijadikan dasar seseorang buat ngatur orang lain. Iya, aku juga kalau nonton drama Korea memang kelihatannya memang ada tingkat sosial yang
berpengaruh di lingkungan sekitar orang-orang gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dari David Setiawan. Sukses selalu buat Kak Tamara. Semoga lancar selalu dan sehat. Semoga akan ada konten-konten yang edukatif serta bermanfaat. Sukses ya Kak. Amin. Terima kasih banyak Kak David dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Oh iya, untuk kalian Delvers yang sudah siap-siap membuat mudik atau mungkin udah mudik, dan terutama untuk yang bertugas mengantarkan para pemudik, doa aku adalah agar kalian selamat di jalan dan jangan lupa hati-hati di jalan. Amin. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan di like juga di komen-komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.